Assalamualaikum, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih bagi Anda yang setia mendengarkan catatan harian yang selalu saya upload setiap malam menjelang waktu tidur jam 8 malam. Supaya apa? Supaya Anda memiliki pemahaman yang baru, pengetahuan yang baru tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh keajaiban, menjalani hidup dengan penuh kemudahan. Sesungguhnya setiap manusia, setiap orang itu ingin hidupnya penuh kemudahan, iya kan? Setiap orang ingin hidupnya berjalan dengan lancar. Tapi kenyataannya tidak semua orang mengalami hidup yang baik. Tidak semua orang mengalami hidup yang lancar. Nah, itu yang ingin saya bahas di catatan harian di malam ini. Hari ini hari Kamis tanggal 13 Januari 2022. Tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Sumatera. Dia sehari-hari seorang penjual gorengan. Penjual gorengan, dia mau belajar AMC. Dia mendengarkan catatan harian, dia mendengarkan apa yang saya sampaikan, dia terapkan, dia baca blog saya, dia baca Facebook saya. Dan tadi dia mengatakan bahwa ketika modulnya sampai duluan, dia sudah menerapkan dan gorengannya lebih laris daripada sebelumnya, sehingga dia bisa membayar untuk kelas AMC-nya. Ini membuktikan bahwa belajar AMC itu bukan hanya untuk orang-orang yang yang tertentu saja. Ada yang bilang AMC itu untuk orang yang kaya saja. Enggak. Buktinya ada banyak orang dari berbagai lapisan yang belajar AMC. Kuncinya adalah memang Anda mau belajar. Anda mau sungguh-sungguh untuk belajar. Ketika seseorang itu berniat untuk belajar, maka pasti Tuhan memberikan kemudahan dalam berbagai urusannya. Saya teringat pengalaman saya ketika saya kuliah di Bandung. Waktu itu saya sendirian di sana, nggak ada saudara, nggak ada kerabat dan sebagainya. Saya survive sendiri, kemudian saya melakukan berbagai hal supaya apa? Supaya saya bisa ada uang tambahan waktu itu. Jadi saya mulai dari jualan boneka, kemudian saya membuat catering untuk sahur. Saya ingat banget itu, saya membuat catering untuk sahur teman-teman. Kemudian saya berjualan air waktu itu air oksigen ya. Saya antar ke Kopma, ke kosannya mahasiswa dan sebagainya. Kemudian saya juga memberikan les gitu ke anak SD di sana. Ya, semuanya adalah untuk membuat menjadi survive di tempat orang. Meskipun saya masih dikirimi orang tua, tapi saya mencoba untuk mendapatkan sendiri apa yang saya inginkan. Dan Tuhan memudahkan semuanya. Tuhan membuat lancar semuanya. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah untuk kebaikan. Termasuk juga bagi Anda yang berniat belajar AMC, Anda ingin sungguh-sungguh untuk belajar, percaya deh. Kalau Anda sungguh-sungguh untuk belajar, sungguh-sungguh untuk mau merubah hidup Anda niat belajarnya tulus, maka pasti Tuhan memudahkan jalannya dari arah yang tidak disangka-sangka. Tadi ketika belajar, Bapak ini cukup bagus, kemudian dia menggunakan ilmu telepati broadcastnya, dia menggunakan penglarisnya, dan dia menjadi mudah gitu dalam menjalani kehidupan. Yang dia kerjakan menjadi lancar. Itu sebelum dia belajar loh, dia sudah baca di modulnya. Nah, kenapa sesuatu itu menjadi mudah? Kenapa segala urusan itu menjadi lancar? Ini karena keinginan Anda. Ini karena banyak orang sebetulnya tidak suka kalau lancar, tidak suka kalau urusannya mudah sebetulnya. Tapi
di mulutnya sih pengennya mudah, pengennya lancar, tapi kalau langsung dikasih gampang, sepertinya nggak mau gitu. Kenapa? Merasa tidak ada gregetnya, tidak ada heroiknya gitu. Mungkin karena dulu sering dengar cerita perjuangan ya, sering dengar cerita peperangan yang harus heroik dulu, harus berdarah gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi sebuah contoh yang harus seperti itu. Tapi ketika mengalami sesuatu yang berat, sesuatu yang membuat letih, jadi bingung. Jadi kok gini ya gitu. Nah, ini yang saya bilang, banyak orang itu tidak tidak selaras, tidak konsisten, tidak sinkron antara semua program di kepalanya. Kalau di bahasa programming itu kalau tidak sinkron, ada yang salah, maka tidak jalan programnya, muncul error sintak gitu ya, sintak error. Nah, ini juga berlaku di manusia. Banyak orang itu antara omongannya pagi dengan sore tidak sama, omongannya sama sikapnya tidak sama. Kemudian ngomong sama orang A sama orang B juga kadang dengan prinsip yang berbeda juga. Pagi ngomong apa, malamnya ngomong apa. Pagi bilang A, bertemu kondisi yang lain berbeda lagi. Nah, hal ini yang muncul bahwa ketidaksinkronan, ketidakselarasan antara pikiran dan ucapannya dan tindakannya. Akhirnya apa? Ya terjadilah sesuatu yang tidak lancar, terjadilah sesuatu yang tidak mudah. Bahkan saya pernah baca iklan rokok gitu ya, kalau bisa sulit kenapa dimudahkan. Nah, ini kan prinsip yang lucu gitu ya. Kalau bisa sulit kenapa dimudahkan? Kalau saya sih kalau bisa mudah ya mudahkan saja. Kenapa? Karena Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha memudahkan. Kalau setiap manusia, kalau Anda percaya Tuhannya, kalau Anda sering menyebut nama Tuhan dan Anda kenal bahwa Tuhan itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maka seharusnya isi kepala Anda penuh dengan kasih dan sayang. Begitu juga kalau Anda tahu bahwa Tuhan itu maha memberi kemudahan, maka isi kepala Anda harusnya hal yang mudah-mudah saja, hal yang simpel saja. Tapi banyak orang terkadang, menyebut nama Tuhannya tapi tidak kenal Tuhannya seperti apa. Efeknya apa? Menyebut nama Tuhan hanya sekedar ritual saja. Menyebut nama Tuhan hanya di tempat ibadah saja. Tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak diaplikasikan ke dalam dunia kehidupan sehari-hari, alias tidak dimasukkan ke pikirannya, sehingga tidak menjadi kebiasaan dan tidak menjadi tindakan. Seperti saya bilang di malam kemarin bahwa semua itu efek dari kebiasaan kita. Kalau kebiasaannya itu baik, maka pasti hasilnya baik. Dan kebiasaan itu adalah hasil dari program yang ada di kepala Anda. Nah, termasuk juga ketika ingin hidupnya lancar, urusannya mudah, semuanya digampangkan, ya itu bukan karena orang lain. Jadi kalau ada orang yang mempersulit Anda, yang salah bukan orang itu. Saya ulangi ya, kalau ada orang yang mempersulit Anda, yang salah bukan orangnya, tapi Anda sendiri. Ada seorang mahasiswa yang cerita bahwa dosen A itu susah Pak, yang susah bukan dosennya, kamu yang salah. Kenapa? Karena dia memang tadi gak mau cepat lulus gitu. Ada program di kepalanya yang gak mau cepat lulus. Makanya jangan sibuk nyalakan orang, sibuklah memperbaiki program di kepala Anda. Dan berpikirlah yang mudah, berpikirlah yang menyenangkan saja. Ingat, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha memberi kemudahan. Selamat malam, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.